Tidak ada hal baik dan buruk kecuali pikiran manusia yang menciptakannya demikian. Kutipan pernyataan dari William Shakespeare. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Catatan Buku. Kali ini kita akan membagikan sebuah catatan penting tentang penyakit kegagalan yang dibahas dalam buku The Magic of Thinking Big karya David J. Schwartz. Namun sebelumnya, untuk Anda pendatang baru, berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe agar kami bisa terus membagikan catatan-catatan bermanfaat seperti ini. Sahabat catatan buku, Anda bisa menyelami perilaku manusia dan mengetahui bahwa orang-orang yang tidak sukses menderita penyakit yang merusak pikiran. Kita menyebutnya penyakit dalih atau excusitis. Tiap kegagalan dihinggapi penyakit ini dalam bentuk yang kian parah. Dan kebanyakan orang yang biasa-biasa saja terjangkit penyakit dalih meskipun tidak terlalu parah. Anda akan mengetahui bahwa penyakit dalih memisahkan orang yang ingin maju dari orang yang hanya bertopang dagu. Orang yang sukses dalam hidup biasanya tidak suka berdalih. Namun, orang yang hanya berdiam diri dan tidak punya tujuan dalam hidupnya akan senantiasa memiliki berbagai dalih. Orang yang serba tanggung sangat cepat berdalih mengapa ia tidak sukses, mengapa ia tidak sanggup, dan mengapa ia tidak mampu menjadi pribadi yang didambakannya. Pelajarilah kehidupan orang-orang sukses dan temukan hal ini. Orang sukses tidak pernah mengucapkan dalih yang biasa diucapkan orang yang serba tanggung. Kami tidak pernah bertemu atau mendengar eksekutif bisnis, perwira militer, penjual, profesional, atau pemimpin dalam bidang apapun yang bersembunyi di balik dalih. Padahal, Roosevelt bisa saja bersembunyi di balik kakinya yang lumpuh. Truman bisa saja mengucapkan bahwa saya tak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Kennedy bisa saja mengatakan saya terlalu muda untuk menjadi presiden. Johnson dan Eisenhower bisa saja bersembunyi di balik penyakit jantungnya. Seperti halnya penyakit lain, penyakit dalih ini akan makin memburuk jika tidak diobati dengan tepat. Seseorang yang terjangkit penyakit dalih akan melalui proses mental seperti ini. Saya tidak bekerja dengan sebaik mungkin. Dalih apa yang bisa saya gunakan untuk bersembunyi dari rasa malu? Begitu orang ini memilih dalih yang cocok, ia akan berpegang teguh padanya. Kemudian, dalih itu ia kibar-kibarkan untuk menjelaskan pada dirinya sendiri dan orang lain mengapa ia tidak bisa sukses. Setiap kali orang ini berdalih, dalih tersebut tertanam kian dalam di alam bawah sadarnya. Semula, korban penyakit dalih ini sadar dalihnya adalah kebohongan belaka. Namun, kian sering ia mengulanginya, dirinya kian yakin bahwa dalih itu benar. Penyakit dalih muncul dalam berbagai bentuk. Tapi tipe terburuk dari penyakit ini adalah dalih kesehatan, dalih kecerdasan, dalih usia, dan dalih keberuntungan. Dalih kesehatan bervariasi dari saya merasa tidak enak badan hingga keluhan yang lebih khusus. Ada yang salah dengan tubuh saya. Mereka yang sukses sebenarnya bisa menggunakan dalih kesehatan, tapi mereka tidak mau. Dr. Schindler menulis bahwa 3 dari 4 ranjang rumah sakit ditempati orang-orang yang mengidap EII, Emotionally Induced Illness, penyakit yang disebabkan luapan emosi. Bayangkan, 3 dari 4 orang sakit akan sembuh jika mereka belajar mengendalikan emosi mereka. Bacalah buku Dr. Schindler dan terapkan manajemen emosi kepada diri Anda. Seorang teman David penderita tuberkulosis berpesan, ketika kita hidup di bumi, itu artinya kita akan hidup. Mengapa kita hidup hanya setengah-setengah saja? Orang yang khawatir tentang kematian selama semenit, berarti orang itu sudah mati selama semenit pula. Anda memiliki 2 cara menghadapi masalah kesehatan. Cara pertama, yaitu meragukan kesehatan kita,
merasa khawatir, depresi, dan menyerah pada kehidupan. Harus ada orang lain yang memberi semangat agar kita bisa maju. Cara kedua, justru sebaliknya. Fokus pada tujuan kita, tidak merasa khawatir dan ingin melakukan sesuatu yang baru. Perbedaan antara keduanya tampak dari cara memandang kesehatan. David pun memiliki pengalaman langsung dengan dalih kesehatan ini. David mengidap diabetes. Setelah tahu dia menderita penyakit ini, dia diberitahu diabetes adalah penyakit fisik, tapi kerusakan terbesar berasal dari sikap negatif terhadap diabetes. Jika Anda mengkhawatirkannya, Anda bakal bermasalah. Setelah divonis mengidap diabetes, David pun mengenal banyak penderita diabetes lainnya. Dia mengisahkan dua orang yang saling bertolak belakang. Ada seseorang yang menderita diabetes ringan tapi hidup mengurung diri. Karena takut dengan cuaca di luar sana, pria ini mengenakan pakaian tebal. Ia takut terkena infeksi, jadi ia menghindari siapapun yang terkena selesma. Ia pun takut bekerja keras, jadi ia hanya berdiam diri. Orang ini menguras energi mentalnya hanya dengan mengkhawatirkan kejadian yang mungkin bakal terjadi. Ia membuat orang lain bosan dengan terus menceritakan betapa mengerikan penyakitnya itu. Penyakit sesungguhnya bukanlah diabetes. Orang ini adalah korban dalih kesehatan. Ia mengasihani dirinya sendiri sehingga menjadi mirip orang cacat. Orang kedua yang bertolak belakang dengan orang pertama adalah seorang manajer divisi di perusahaan penerbitan besar. Penyakit diabetesnya berat. Ia harus disuntik insulin 30 kali lebih sering daripada orang pertama tadi. Namun, ia hidup bukan untuk sakit. Ia hidup dengan bekerja dan menikmati hidup. Suatu saat, dia berkata kepada David, "Memang tidak enak punya penyakit. Namun, saya tidak ingin berbaring saja di ranjang. Ketika saya disuntik insulin, saya hanya memuji para penemu insulin." Seorang teman David yang lain adalah seorang pegolf terkenal yang lengannya diamputasi. Suatu hari, David bertanya bagaimana dirinya mampu bermain nyaris sempurna dengan satu lengan. David mengatakan juga bahwa kebanyakan pegolf dengan dua lengan pun tidak mampu melakukannya. Ia menjawab dengan panjang lebar, "Dari pengalaman, saya tahu satu lengan dengan sikap yang benar akan mengalahkan dua lengan dengan sikap yang salah." Simak sekali lagi, satu lengan dengan sikap yang benar akan mengalahkan dua lengan dengan sikap yang salah. Renungkanlah sejenak. Perkataan itu tidak hanya berguna di lapangan golf, tapi bisa juga diterapkan dalam kehidupan Anda. Vaksin terbaik terhadap dalih kesehatan mencakup 4 dosis berikut. 1. Jangan berbicara tentang kesehatan Anda. Berbicara tentang penyakit ibarat memupuki rumput liar. Orang lain akan bosan mendengarnya karena itu terkesan egois dan bawel. Pribadi yang berpikir sukses akan mengalahkan keinginan untuk berbicara tentang penyakitnya. Seseorang mungkin mendapat sedikit simpati, tapi ia tidak akan dihargai dan dihormati orang lain karena sifatnya yang suka mengeluh. 2. Jangan mengkhawatirkan kesehatan Anda. Dr. Walter Alvarez, konsultan emeritus di Mayo Clinic, baru-baru ini menulis, "Saya selalu meminta pencemas untuk menahan diri. Saya pun sudah meminta ratusan pria yang peduli dengan jantungnya agar berhenti menjalani elektrokardiogram." 3. Bersyukurlah Anda dianugerahi kesehatan yang baik. Ada pepatah kuno yang sering diucapkan,
Saya menyesali sepatu saya yang butut hingga akhirnya saya bertemu orang yang tidak punya kaki. Bersyukur atas kesehatan yang Anda miliki adalah vaksinasi kuat terhadap munculnya penyakit baru. Keempat, camkan, lebih baik bekerja sampai tua daripada menganggur karena Anda tua. Nikmatilah hidup Anda. Jangan sia-siakan hidup Anda dengan berpikir bahwa Anda akan masuk rumah sakit. Sahabat catatan buku, lalu bagaimana dengan dalih kecerdasan dan dalih-dalih lainnya? Kami akan membahasnya di video lainnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik dari kami. Jika video ini bagus menurut Anda, klik like dan bagikan catatan ini ke orang-orang terdekat Anda melalui Facebook, Twitter, Instagram, atau media sosial lainnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa di catatan buku berikutnya.